Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam ini. Sidang skors polemik dicabut. Bang Yose, langsung saja Bang Yose. Pak Kapolri menyatakan mendapatkan berita sumber informasi dari Google, katanya begitu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu hal candaan saja? Apakah memang ramai di sosial media mengenai hal ini? Kalau mengenai maksud Pak Kapolri mungkin Pak Awi yang bisa menjawab. Cuman yang jelas begini, kalau kita lihat di sosial media, memang percakapan-percakapan keyword-keyword menggulingkan pemerintah, mengganti rezim, dan lain-lain itu jamak kita temukan sekarang setiap hari. Dan itu juga banyak dikeluarkan oleh akun-akun yang memang ketika demo itu ada di lapangan. Jadi ya saya... Akun resmi? Betul. Oke. Jadi mungkin bisa itu salah satu juga sebagai informasi kan, intelijen. Nah kemudian yang kedua, di sosial media juga seperti misalkan ada isu Rashmani misalkan. Itu kan isu yang sangat berkembang di media sosial. Dan juga banyak diviralkan oleh akun-akun asli. Tujuannya apa ya? Jelas-jelas di situ bahwa bilang ingin menggoyangkan ekonomi negara. Nah itu kan juga sebagai salah satu indikator gitu. Nah kalau kita lihat kasusnya kemarin, contohnya misalkan kayak pilkada Pilpres di United States, itu data-data menunjukkan bahwa ternyata berita-berita yang sifatnya hoax disebarkan oleh sumber-sumber yang tidak kredibel, itu tingkat penyebarannya itu jauh lebih tinggi daripada berita-berita yang berasal dari memang media-media yang mainstream. Nah ini kita lihat juga terjadi di Indonesia, jadi polarisasi ini semakin dalam. Artinya sekarang itu orang bukan mencari kebenaran lagi seolah-olah, tapi mereka mencari data dan informasi yang memang mengkonfirmasi keyakinannya. Dan ini yang memang kita harapkan bahwa pemerintah, polisi dan lembaga-lembaga terkait lainnya memang bisa tegas juga di media sosial. Karena sekarang ini kelihatannya ada perbedaan, ini bukan masalah kebebasan atau lain-lain. Kebebasan itu kan selama kita tidak melanggar kebebasan orang lain kan. Ini bukan masalah lagi mengenai hak asasi dan lain-lain, tapi memang hate speech, ujaran kebencian, kata-kata yang sangat tidak pantas dikeluarkan, itu setiap hari memang kita lihat terjadi di media sosial. Jadi orang seolah-olah punya double standar etika, ketika di dunia nyata mereka tahu caci maki nggak boleh, fitnah nggak boleh, tapi di media sosial itu dilakukan. Nah ini memang menjadi tugas pemerintah untuk juga hadir di media sosial, karena di Amerika sendiri, Facebook, Twitter pun banyak melakukan penutupan akun yang mereka anggap itu menyebarkan hate speech. Dan ini sekarang media sosial ini benar-benar dijadikan kendaraan buat kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan hal-hal yang sifatnya provokatif, mengajak kepada kebencian dan lain sebagainya. Oke, saya ke Mas Isnur sebentar. Apakah ujaran kebencian ketika kemudian sudah mulai mengganggu keutuhan bernegara itu memang boleh di stop di media sosial? Di undang-undang dan kemudian di peraturan Kapolri itu dijelaskan unsur-unsurnya. Unsur-unsur sejauh mana dia bisa dipakai dengan hukum pidana. Nah ini yang kemudian pendekatan yang mungkin bisa dipakai karena sudah ada instrumennya. Sudah ada peraturan Kapolri-nya. Dan sudah ada kemudian turunan-turunan ke bawahnya. Tinggal dipakai, tinggal diuji sejauh mana kemudian tegas apa tidak. Kalau kemudian itu dibiarkan, itu di istilahnya udahlah itu cuma sekilas saja nanti juga hilang gitu. Maka makin lama makin meningkat jadi propaganda. Propaganda yang mengancam dengan upaya serangan-serangan. Yang kami dapatkan misalnya kemarin sudah pada levelnya propaganda, bunuh kelompok A, serang kelompok B gitu. Itu di contoh kalau kita ambil contoh ya, beberapa contoh genosida misal di Rwanda, itu propaganda disiarkan melalui radio, bunuh kelompok A, bunuh kelompok B, kemudian ini menjadi nyata, menjadi terwujud, itu makin bahaya. Nah seharusnya sejak awal ketika itu diucapkan, propaganda misalnya kebencian, propaganda perang, propaganda untuk pembunuhan arah kepada misalnya ras, pada agama tertentu, itu sudah harus di stop sejak awal. Dan instrumen sudah ada. Ya, hate speech itu tidak harus berdampak kepada perbuatan yang konkret. Sejauh ucapan diucapkan dan dia sudah memenuhi unsur, bisa dikenakan pasal-pasal pidana. Baik, oke. Pak Syafi'i, kalau potensi saja, tapi kemudian ternyata bisa dampaknya nanti, polisi boleh dong mengantisipasi seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Kapolri itu? Ya, saya kira
perubahan sosial itu kan begitu cepat ya. Karena itu dalam pemerintahan yang modern, janganlah cuman berpikir curiga, kemudian bagaimana menghukum orang. Kita ini cenderung semua yang dilakukan itu adalah sebanyak-banyaknya menghukum warga negara Indonesia. Sehingga semua lapas dan rutan ini over capacity. Ya, sama dengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hari ini, senangnya cuma OTT. Padahal sebenarnya itu bisa dihindarkan, bisa dicegah. Tapi memang keinginan untuk menghukum aja. Kalau bisa didorong-dorong supaya bisa memenuhi kriteria untuk OTT. Seperti itu. Nah kalau kemudian ujaran kebencian sudah sedemikian masif, tentu ada upaya yang bisa dilakukan secara teknologi bagaimana mengatasi ini. Tapi yang paling signifikan adalah bagaimana performa pemerintahan itu semakin baik. Karena pasti ujaran-ujaran kebencian itu berawal dari ketidakpuasan. Berawal dari perasaan dimarginalkan dan lain sebagainya. Dan kalau kemudian pemerintah kita memperbaiki performa, saya kira ini juga bisa kemudian bisa terhindar. Jangan kemudian kita berupaya bagaimana hukumnya kalau bisa ada niat saja sudah ditahan segala macam. Kalau dengan ujaran kebencian sudah ditahan, Kapolda sudah ditangkap ini sekarang. Kenapa Pak? Karena Kapolda dia bilang itu pukul itu anak HMI itu, pukul. Itu udah masuk ke mass media semua. Saya punya rekamannya. Tapi apakah kita mesti nangkap Kapolda? Masih banyak tugas yang harus dia kerjakan. Maka yang harus diperbaiki adalah performa dari pemerintahan itu sendiri. Saya kira itu. Iya. Prof, sebagai tukang demo, kalau kita memberitahu anak kecil, ini jangan disentuh ini. Meledak nanti gitu. Ada disentuh kan, itu satu. Jadi yang dilakukan Kapolri seperti ngasih tahu anak-anak, ada makar loh. Supaya yang punya niat nggak jadi gitu. Salah nggak? Yang ya nggak salah kalau menurut saya. Kenapa? Orang sekian ribu pasti kepentingannya banyak lah. Emang bayar pakai daun, makannya kita pakai daun. Ini sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Terus makan pakai daun? Enggak. Jadi, terus apa yang bayari? Ya ada yang bayar sendiri, ada yang numpang bayar temennya, ada yang numpang mobil temennya, karena mobil temennya Hammer gitu. Karena mobil temennya Pajero, jadi numpang mobil, kan bisa aja. Nah, potensi ini yang dilihat oleh Kapolri gitu. Jadi kalau menurut saya, cuman karena yang ngomong Kapolri, coba yang ngomong saya, awas ada makar loh ini, enggak potensi makar, enggak ada dampaknya kok gitu. Ya. Artinya sebenarnya Kapolri harus berhati-hati ketika mengeluarkan karena bisa menimbulkan ketakutan di tingkat masyarakat. Enggak, kenapa harus hati-hati? Yang harus hati-hati itu masyarakat. Sekarang jangan baca sosmed 3 hari, tenang kok Republik ini, jangan baca. Jangan semua masyarakat Indonesia diimbau, katanya Google melarang itu. Selama seminggu jangan buka sosmed. Ya. Enggak, Republik ini tenang kok, enggak ada apa-apa itu. Apa betul begitu? Memang dunia Indonesia ini digerakkan oleh percakapan-percakapan di sosial media? Kasihan nanti yang jualan online Bang, enggak ada yang beli nanti. Tapi kalau orang enggak baca sosmed, dia enggak ada kerjaan nanti kan gitu. Enggak ada. Jadi matiin aja. Jadi memang ini kan sosmed ini kan sesuatu yang baru ya. Kalau dulu orang bicara media-media TV, koran itu kan ada literasinya. Wartawan dan lain sebagainya. Sekarang orang masuk ke sosmed, semua orang follower banyak bisa merasa jadi media. Nah, apa itu? Orang pintar baru. Orang pintar baru. Bukan OKB lagi ya. Nah, jadi nggak ada literasinya. Terus kemudian ya saya merasa juga melihat terjadi pembiaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika etika-etika yang memang berlaku di hukum yang berlaku di dunia nyata itu dilanggar di media sosial dibiarkan. Nah ketika sekarang lagi mau ditegakkan seolah-olah jadi sesuatu yang aneh. Padahal sekarang sudah sangat masif sekali dan jangan salah banyak yang merasa terganggu. Media sosial ini kan niat awalnya orang bermedia sosial untuk silaturahmi. Namanya sosial. Betul, sekarang yang dilihat tiap hari berantem aja kan. Ada Ahok, ada non Ahok, sekarang ada Makar dan lain-lain kan jadi banyak yang sebel melihat media sosial sekarang. Kemudian udah jelas-jelas data juga menunjukkan bahwa ketika terjadi perdebatan
nggak ada tuh yang kemudian berubah pendapatnya. Ya. Artinya apa ya, orang sebetulnya udah yakin aja dengan pendapatnya masing-masing. Nah ini yang memang harus diluruskan lagi. Dan memang pemerintah punya kewajiban untuk berperan mengatur ini, tentunya bekerja sama dengan pemilik platform media sosial itu kan, Facebook, Twitter dan lain-lain. Mungkin juga bisa dimasukkan juga ke kurikulum sekolah, karena ini kan anak-anak tiba-tiba masuk media sosial, mereka ngeliat, oh orang bebas banget maki-maki kan. Mereka niru maki-maki dan gak ada yang ngajarin gitu. Nah jadi memang perlu upaya yang menyeluruh agar media sosial ini dibalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai penyambung silaturahmi, justru bukan sebagai pemutus silaturahmi gitu. Ya. Gus? Kalau saya lihat ya, itu keluar. Artinya media sosial sebagai sarana untuk penyampaian pesan. Yang terjadi ini sebaliknya. Untuk menerima pesan dan apa yang ditulis, apapun yang ditulis itu dianggap benar. Prima facie, jadi secara di depan itu dianggap benar. Karena tidak ada literasi tadi itu. Karena tidak ada literasi. Oke. Cadawi gimana? Saya kira ya, media sosial itu kan memang satu sistem informasi baru yang sangat signifikan ya. Kalau lihat data sekarang itu ada istilahnya itu ada digital native yang makin besar ya dibanding misalnya yang digital immigration. Jadi kalau kayak Mas Kiki kita ini kan semuanya itu orang yang bermigrasi dari cetak ya menjadi penikmat media sosial. Tapi yang native asli sekarang makin besar. Dan sekarang saya kira kekuatan media sosial itu sudah mengalahkan media mainstream. Dan itulah sebenarnya tantangan buat pihak keamanan ya, buat polisi. Karena paradigmanya berubah dengan cepat, sementara hukumnya di dalam respon ini lambat. Ini saya kira juga menjadi tantangan kita dan ketepatan kami di Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji tentang mengenai media sosial itu. Karena kami juga sering dibully oleh media sosial, oleh cyber media. Juga sering dibully itu. Jadi kami melakukan kajian itu. Oke. Nah, Kenapa Gus? Kita belajar dari kasus Tanjung Balai. Di mana itu dimulai dari Facebook, ajakan dari Facebook dan kemudian terbakar itu. Itu menjadi pelajaran penting. Nah oleh karena itu saya kira memang pemerintah perlu memainkan atau saya sebut mainstreaming. Memainstreamkan, mengarus utamakan pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran cerdas. Makanya saya misalnya di Twitter itu selalu mengampanyekan situs nu.org. Ya situsnya NU, karena itu rujukannya jelas, ulamanya jelas, pandangan-pandangannya sangat Indonesianis, sangat nasionalis, dan juga sangat sejalan dengan Islam yang moderat. Nah saya kira MUI juga harus bekerja keras, menampilkan pandangan-pandangan yang menyejukkan kepada publik. Nah ini yang sekarang kita tunggu, ya, karena saya ingat Gus Dur mengatakan salah satu kekuatan Indonesia adalah pada masyarakat sipil, pada civil society. Nah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Sarekat Islam, dan kelompok-kelompok yang lain ini perlu menyuarakan pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran cerdas dan mencerahkan. Jangan sampai kemudian kelompok-kelompok yang baru kemarin lah gitu, belum punya pengabdian pada negara, lalu memonopoli ruang publik melalui media sosial. Jadi saya kira memang perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil yang sudah teruji mempunyai dedikasi, kecintaan kepada negara dan terus mengusung proses-proses pembangunan. Dan sekarang alhamdulillah tentu saja MUI, kemudian NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Sarekat Islam dan lain-lain sudah saling bahu membahu. Jadi sekarang bagaimana tokoh-tokoh sentral yang selama ini betul-betul dijadikan rujukan pandangannya oleh umat tampil ke permukaan. Jangan sampai kalah dengan yang mohon maaf orang kita nggak tahu juntrungannya dari mana tapi kemudian menyampaikan di media sosial. Persis. Oke, baik. Dea? Baiklah, polemik kita skor sejenak Bang Latif. Pemirsa, polemik akan kembali. Sidang diskors.